Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang asam urat. Ada yang bilang kalau kita makan sayur-sayuran, maka asam urat kita akan naik. Nah, betul apa enggak tuh teman-teman sekalian? Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nuli Juwaria. Sebelum kita membahas tentang asam urat, yuk kita bahas tentang makanan yang dianjurkan supaya kita terhindar dari diabetes, hipertensi, ya, dan juga penyakit-penyakit peningkatan asam urat. Sedikit tentang karbohidrat ya, pada usia kira-kira di atas 45 tahun, di mana penyakit degeneratif sudah mulai terjadi, yuk kita kurangi konsumsi karbohidrat 1/4 sampai 1/3 dari normal. Contohnya beras. Kalau bisa sih beras merah ya, tapi kalau nggak ada beras merah nggak apa-apa juga beras putih. Lalu lebih baik kita mengkonsumsi gandum, ubi-ubian, buah-buahan, jagung, dan kentang. Nah ini sangat baik karbohidratnya untuk mencegah penumpukan gula darah yang terlalu tinggi. Nah kemudian kurangilah lemak kira-kira 1/4 sampai 1/3 dari normal. Misalnya gini, teman-teman biasa banget nih makan yang bersantan-santan. Nah, coba kurangi dulu apa aja tuh yang harus dikurangin. Misalnya yang makanan bersantan tadi ya, lalu gorengan, jeroan, kulit atau rambak, lalu gaji, kuning telur untuk yang kolesterol tinggi ya, terutama itu, dan otak. Itu yang paling banyak mengandung asam urat atau kolesterol tinggi. Apa aja sih makanan yang mengandung purin ya atau asam urat menjadi tinggi itu? Nah, pertama yaitu tadi ya, otak, kemudian hati, jantung, ginjal, jeroan, ekstrak daging atau kaldu, kemudian daging bebek, ikan sarden, makarel, dan kerang. Nah ini sebaiknya dihindari untuk teman-teman atau pemirsa yang sudah tinggi kolesterolnya, asam uratnya yang laki-laki di atas 7, pada perempuan di atas 6. Sebaiknya makanan ini dihindari karena mengandung purin yang tinggi, kira-kira 100 sampai 1000 mg per gram yang pertama. Kemudian untuk kelompok kedua ini namanya kelompok yang mengandung purin sedang, yaitu antara 9 sampai 100 mg per gram. Misalnya daging sapi, ada juga ayam, udang, tahu, tempe, asparagus, bayam, daun singkong, kangkung, daun dan biji melinjo. Nah, ini bukan berarti semuanya tidak boleh dimakan. Boleh, tapi mungkin dikurangi. Misalnya yang biasanya tiap hari mengkonsumsi bayam, mungkin boleh 2 kali seminggu saja ya. Yang biasanya mengkonsumsi tahu dan tempe tiap hari, dikurangi menjadi 2 kali seminggu saja. Jadi nggak usah takut juga Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ada nih pasien yang nanya, "Dok, saya sudah mengkonsumsi makanan sehat dan menghindari makanan yang mengandung purin pada kelompok pertama tadi ya yang sangat tinggi dan kelompok kedua yang purinnya agak tinggi. Tapi kenapa kok asam uratnya masih tinggi ya?" Nah teman-teman, kalau seperti itu memang ada pada pasien-pasien tertentu yang metabolisme purinnya atau metabolisme asam uratnya sangat hiperaktif dibandingkan dengan pasien yang lain. Jadi jangan berkecil hati bila sudah menghindari makanan tinggi purin, sudah melakukan gaya hidup sehat, tapi ternyata asam uratnya ada yang juga masih tinggi, memang sebaiknya mengkonsumsi obat penurun asam urat. Nanti bisa bertanya sama dokter apa yang terbaik, obat yang baik untuk menurunkan asam urat sesuai dengan kondisi pasien tadi ya, atau kondisi tubuh kita. Nah, jadi jangan kecil hati ya Bapak Ibu kalau asam uratnya masih tinggi padahal sudah menghindari. Lalu apa saja yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi penumpukan kolesterol dalam tubuh kita? Nah, teman-teman lakukanlah olahraga minimal 2 hari sekali atau seminggu 3 kali rutin. Bisa juga dengan melakukan aktivitas yang meningkat, misalnya jalan kaki 6.000 langkah, misalnya dengan melakukan senam atau dengan bersepeda statis ya, dan lain-lain. Jangan lupa dimulai dengan pemanasan 5 menit, lalu latihan intinya 20 sampai 30 menit dan pendinginan ya 5-10 menit. Kemudian olahraga ini harus sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jangan sampai memaksakan diri dengan olahraga-olahraga yang misalnya olahraga kompetitif, misalnya basket,
bulu tangkis, padahal tubuh kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan itu. Ya, nanti bisa bertanya kepada dokter. Kemudian Bapak Ibu, kenapa sih olahraga itu ternyata baik untuk tubuh kita? Karena olahraga itu menghasilkan hormon serotonin yang sangat membantu ya hal-hal yang sifatnya membuat kita rileks, memperbaiki kualitas tidur. Mungkin kalau ada teman-teman atau pasien yang susah tidur, mari kita lakukan olahraga yang rutin supaya nanti membuat rileks tubuhnya dan bisa memperbaiki tidur. Lalu juga olahraga itu menghasilkan hormon endorfin sehingga merasa happy tubuh kita dan bisa menaikkan daya tahan tubuh. Ya. Jadi asam urat ini bisa mengenai obesitas maupun yang tidak obesitas. Jadi memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan asam urat ya. Pertama genetik, sifat pada orang tertentu yang metabolisme asam uratnya tinggi, ada yang sedang dan ada yang rendah. Kemudian yang kedua faktor makanan. Semakin banyak makanan yang mengandung purin, semakin tinggi asam urat yang terbentuk. Nah yang ketiga faktor komorbid, misalnya pada orang tersebut ada gangguan ginjal di mana penyerapan dan pengeluaran asam uratnya terganggu, akan menjadi faktor meningkatnya asam urat dalam tubuh seorang. Jadi tidak harus obesitas ya. Asam urat itu bisa diobati, jadi jangan khawatir teman-teman semua. Asal kita makan makanan yang bergizi, rendah purin, olahraga. Bila memang sulit untuk diturunkan dengan makan dan diet yang baik, maka boleh diberikan obat-obat penurun asam urat. Asam urat itu bukan penyakit mematikan, tapi kalau dibiarkan tinggi-tinggi terus, maka asam urat menjadi faktor resiko untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi sebaiknya pasien-pasien yang asam uratnya tinggi jangan dibiarkan lama-lama, diberikan obat-obat penurun asam urat, diet yang baik ya, yang mengandung purin yang rendah, lalu dievaluasi nilai asam uratnya misalnya per 2 bulan, per 3 bulan. Jangan sampai tinggi karena pada pasien yang mempunyai asam urat tinggi sangat mempengaruhi jantung dan ginjal. Ya, lama-lama kalau tidak diperbaiki asam uratnya, maka ginjal akan menjadi PGK, yaitu penyakit ginjal kronik. Nah, asam urat pada pasien yang ada kemerahan di jempol atau di ibu jari misalnya, atau di ibu jari kaki, itu mungkin maksudnya adalah gout arthritis, asam urat yang terkumpul atau tertimbun di situ, sehingga bisa terjadi peradangan atau inflamasi, dan kalau kambuh dia akan menyebabkan nyeri yang sangat ya, kemerahan ya. Nah ini yang kita sebut dengan gout arthritis. Jadi penyakit gout arthritis dan asam urat sebetulnya berbeda ya. Kalau gout arthritis itu ditandai dengan adanya penumpukan kristal urat. Sedangkan asam urat itu yang biasa kita bicarakan itu adalah hanya kenaikan asam urat tinggi dalam pembuluh darah. Yaitu batasnya pada perempuan di atas 6, pada laki-laki di atas 7. Jadi kalau ada keluhan seperti itu sebaiknya diperiksa ke dokter untuk melihat apakah benar ini gout arthritis atau bukan ya. Lalu diukur nilai asam urat dalam pembuluh darah.